mahasiswa dari Universitas Bangun Nusantara mempersembahkan liputan mengenai PT Kantor Pos Indonesia atau Persero, sebuah perusahaan BUMN yang telah menjadi bagian penting dari sejarah logistik dan komunikasi bangsa. Selanjutnya, bayangkan sebuah perusahaan yang usianya lebih tua dari negara Indonesia sendiri, berdiri sejak tahun 1746 sebelum ada proklamasi. Sebelum ada republik ini, ia pernah menjadi salah satu cara orang mengirim surat, kabar, bahkan uang untuk seluruh pelosok negeri. Tapi begitu internet datang, begitu email dan WhatsApp lahir, begitu juga ada JNE, JNT, dan si cepat menjamur, perusahaan ini nyaris ditinggalkan. Kinerjanya anjlok, pegawainya nggak disiplin, citranya lambat, kuno, dan ketinggalan zaman. Ini cerita tentang PT Indonesia. Dan ini bukan cuma cerita soal kejatuhan ini, cerita soal bagaimana sebuah raksasa tua bisa belajar menari lagi di tengah dunia yang berubah secepat kilat ini. Indonesia bukan perusahaan biasa. Ia lahir tahun 1746 di masa VOC. Didirikan untuk melancarkan jalur perdagangan dan komunikasi di Hindia Belanda. Selama ratusan tahun, pos adalah menagih informasi bangsa ini. Dari surat cinta, wesel uang, sampai kabar duka, semua lewat kantor pos. Tapi coba tebak apa yang terjadi begitu dunia digital masuk. Orang nggak perlu lagi antri di kantor pos untuk kirim uang. Ada transfer bank, ada dompet digital. Orang nggak perlu lagi kirim surat, ada email, ada chat, dan untuk kirim paket muncul kompetitor swasta yang lebih gesit, lebih cepat, dan lebih ramah pelanggan. Sejak era 2000-an, kinerja pos Indonesia terus merosot. Tapi masalahnya bukan cuma soal teknologi. Ada 3 krisis yang menumpuk jadi satu. Pertama, model bisnis yang usang, masih mengandalkan layanan manual di tengah dunia yang sudah serba digital. Kedua, citra buruk di mata publik, dianggap lambat, kaku, dan konservatif dibanding kompetitor swasta yang lincah. Ketiga, ini yang paling mengejutkan, krisis kedisiplinan internal. Ada masa di mana banyak pegawai pulang kerja sebelum jam 5 sore. Bayangkan bagaimana mau memuaskan pelanggan kalau operasionalnya sendiri berantakan. Ini adalah titik terendah sebuah perusahaan berusia lebih dari 2 abad, berdiri di ambang tidak relevan. Di sini bagian menarik dari cerita ini dimulai. Perubahan besar seringkali nggak datang dari teknologi semata, tapi dari keberanian kepemimpinan untuk mengakui bahwa cara lama sudah tidak bisa dipertahankan. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama saat itu, Faisal R. Jomadi, Pos Indonesia mulai membenahi diri secara menyeluruh. Bukan cuma tempelan kosmetik, tapi transformasi sampai ke akar budaya kerja. Faisal menerapkan gaya kepemimpinan yang gesit dan adaptif. Ia turun langsung membangun ulang pola pikir karyawan, memastikan komunikasi agar antar manajemen dan karyawan berjalan sehat, dan yang paling penting ia membuka diri ke media. Pos Indonesia menjadi lebih transparan soal apa yang sedang mereka lakukan, sehingga publik pun bisa melihat progres perubahan itu secara nyata. Lalu datang momentum yang justru datang dari krisis lain. Saat pandemi COVID-19 di tahun 2020, saat semua orang terjebak di rumah dan belanja online meledak, Pos Indonesia melihat ini bukan sebagai ancaman, tapi sebuah peluang untuk mempercepat transformasi digital yang sebelumnya berjalan lambat. Nah, ini bagaimana bagian intinya. Pos Indonesia nggak cuma berubah asal-asalan, mereka merancang setidaknya 7 jalur transformasi sekaligus. 1. Transformasi bisnis, memperluas pangsa pasar, nggak cuma mengandalkan layanan surat menyurat yang makin ditinggalkan. 2. Transformasi produk dan jaringan, dari yang serba fisik bergeser ke digital. Lahirlah aplikasi seperti Pos Aja untuk pengiriman paket, dan PosPay sebagai platform pembayaran digital yang bisa dipakai bayar tagihan, transfer uang, sampai isi ulang dompet digital. 3. Transformasi proses bisnis, dari yang manual sekarang bisa dibaca secara real time lewat aplikasi. 4. Transformasi teknologi, investasi ke infrastruktur digital dan integrasi dengan
platform e-commerce besar. 5. Transformasi sumber daya manusia, membenahi mindset karyawan yang tadinya kaku jadi lebih responsif dan berorientasi ke pelayanan. 6. Transformasi organisasi, struktur perubahan perusahaan dipecah jadi 3 arah: direktur retail untuk konsumen individu, direktur enterprise untuk bisnis B2B, dan direktur digital untuk bisnis online yang makin besar. 7. Transformasi budaya. Inilah fondasi paling penting, karena teknologi secanggih apapun percuma kalau budaya kerja di dalamnya masih yang lama. Pos Indonesia bahkan meluncurkan program seperti Oranger, mitra lapangan yang memasarkan produk sekaligus melayani penjemputan barang langsung ke pelanggan, sesuatu yang dulu nggak terbayangkan dari institusi konservatif kantor pos. Lalu, apakah semua usaha ini membuahkan hasil? Jawabannya iya. Pos Indonesia berhasil keluar dari tekanan krisis dan membangun fondasi organisasi yang lebih jauh gesit. Budaya kerja baru ini terbukti berdampak positif pada performa karyawan. Bahkan di tahun 2023, Pos Indonesia meraih penghargaan sebagai salah satu perusahaan paling tangguh dalam ajang penghargaan sumber daya manusia nasional. Layanan digital mereka pun makin dipercaya publik. Dibuktikan lewat penghargaan lain dikategorikan jasa pengiriman uang non-bank pada tahun 2024. Yang tadinya dianggap institusi kuno dan lambat, kini bertransformasi jadi backbone logistik nasional. Bahkan menjalin kemitraan wholesale dengan penyelenggaraan pos di kurir lain, memanfaatkan lebih dari 1 juta rute pengiriman dan ribuan armada kendaraan di seluruh Indonesia. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kasus Pos Indonesia ini? Pertama, krisis bukan akhir, tapi sinyal untuk berubah. Pos Indonesia bisa saja terus jalan dengan cara lama sampai benar-benar bangkrut, tapi mereka memilih mengakui masalah dan berpindah. Kedua, transformasi digital tanpa transformasi budaya itu percuma. Aplikasi secanggih apapun nggak akan berguna kalau mindset dan disiplin kerja dibaliknya masih yang lama. Dan ketiga, kepemimpinan yang gesit dan terbuka adalah kunci. Bukan cuma soal strategi di atas kertas, tapi soal siapa yang berani turun tangan membangun ulang kepercayaan baik dari dalam organisasi maupun dari publik. Pos Indonesia membuktikan bahwa umur tua bukan alasan